proklamasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari proses Pancasila dan penuh perjuangan para pendiri bangsa untuk mencari dasar yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Proses ini diawali dengan pembentukan BPUPKI. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempersiapkan hal-hal penting menjelang kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut muncul 3 tokoh utama yang mengemukakan gagasannya. Dari ketiga tokoh itu, pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menjadi momen penting karena ia menyampaikan 5 dasar negara yang disebutkan Pancasila. Setelah sidang pertama, dibentuklah sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9. Panitia ini bertugas untuk merumuskan kembali hasil sidang BPUPKI agar lebih konkret dan dapat diterima oleh seluruh golongan masyarakat. Dari hasil kerja keras Panitia 9, lahirlah sebuah dokumen bersejarah yang disebut Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta berisi rumusan dasar negara yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan proklamasi dan menyempurnakan dasar negara serta konstitusi Indonesia. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 disepakati bahwa dasar negara Indonesia secara resmi adalah Pancasila dengan rumusan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hari itu pula Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Dengan demikian, lahirlah Pancasila, adalah hasil dari rangkaian perjuangan panjang, mulai dari sidang BPUPKI, lahirlah Piagam Jakarta, hingga disahkannya dalam sidang PPKI. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam membangun negara yang adil, makmur, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Sebagai generasi muda, kita bisa belajar bahwa persatuan dan toleransi adalah kunci keberhasilan bangsa ini. Walaupun zaman telah berubah, nilai-nilai Pancasila tetap relevan. Di tengah perbedaan pendapat di media sosial, kita harus tetap menjunjung sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam lingkungan belajar atau kerja, kita bisa menerapkan sila keempat, musyawarah dan gotong royong. Dan dalam kehidupan sehari-hari, tetap menumbuhkan rasa kemanusiaan dan keadilan bagi sesama. Mari kita jaga semangat para pendiri bangsa dengan mengamalkan Pancasila, bukan hanya di ucapan, tapi juga dalam tindakan, karena Pancasila adalah jiwa yang mempersatukan kita semua. Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi pedoman hidup bangsa Indonesia.